jayalah negeriku. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan Markas Saham. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk membedah tetap ya jajan sore jual pagi JSJP pada hari ini apa gitu ya. Nah, berdasarkan tadi pantauan HQ saham IDX ya. Bentar. Ya, berdasarkan pantauan HQ saham IDX tadi kita mendapatkan beberapa list ya. Kita mendapatkan beberapa list seperti ini, dan setelah kita melihat chart di sini ada beberapa pertimbangan. 4 pertimbangan ya. Fire kita fire. Vire kita delete ya. Vire kita delete, yang ada hanya ikan, jaya, dan elmas. Nah, kalau kita melihat ikan harganya pada saat itu adalah 114, pantauan jam 14.15 ya. Kalau nggak salah 14.15 sampai 14.30 ya itu. Harga 114 ya, dengan brokernya ya. Pada saat itu brokernya itu 113 ya, ngambil di 113. Volume keseluruhan pada hari itu pada jam 14 sekitar 14.15-an adalah 101,77 ribu lot ya. Jadi 101.770 lot. Ini ideal pada saat itu, tapi ternyata setelah jam 14.30 dicek lagi ternyata tidak sampai 101.77 kilolot. Jadi hanya seputaran 8.000 kilolot, 89 kilolot ya, sekitaran 80 ribuan. Seakan besar ya, seakan besar. Tapi kalau kita melihat bahwasanya ikan itu seperti ini. Ya, ikan. Ya. Seakan bagus sih gitu ya. Tetapi dia pada saat ini kalau kita melihat di bandarnya itu adalah 113, angka pada saat itu 114. Jadi riskan menurut saya ya. Boleh, tapi saudara boleh ngambil di sini, silakan saja boleh. Hanya kalau kita melihat dari ikan elmas ini volumenya cukup kecil ya, volumenya cukup kecil, 113. Kalau kita melihat candle pun juga tidak nyaman. Nah, akhirnya dengan mempertimbangkan candle ya, kalau mempertimbangkan volume ikan, tapi angka sudah menunjukkan agak di atas ya. Khawatirnya kalau seperti tadi IHSG merah ya. IHSG itu bagaimana sekarang? Nah, kita bisa lihat nih IHSG-nya gila nih ya, medeni ya gitu ya. Banyak saham-saham yang ditarik dulu, ditarik ke bawah, itu loh, short semuanya. Nah, kemarin kita di Markas Saham ya, di Markas Saham itu kemarin kita merekomendasikan adalah apa ini kemarin, ISSP. Di target profitnya adalah 310. Ternyata kalau kita melihat ISSP ya. Nah, alhamdulillah target tercapai sampai 312. Kalau kita melihat apakah 312 nyampe juga. Selamat kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah mengambil ISSP ya. Sudah cuan sampai 312 disentuh.
Tapi pada saat itu 312 masih menyentuh as ya, belum menyentuh bid. Sehingga 312 masih belum kena ya. Jadi itu kalau susahnya gitu ya. Terkadang kalau di beberapa broker gitu seperti HODS itu sudah sampai tick 312 tetapi ternyata di bid asnya masih as. Jadi kalau dia 312 nyampe ya di bidnya ini. Tapi yang aman adalah di sampai medium risk kemarin ya 310 ya 310 itu aman. 312 itu saya nggak tahu. Tapi harga udah menyentuh 312 tapi apakah sampai bid saya nggak tahu ya. Yang jelas ada notif ding ding gitu, itu 310 masuk. Kemudian apa yang terjadi? ISSP ditarik ke bawah, modot ke bawah sampai 298 saudara. Jadi ISSP ini ISSP ya. Ini begini nih candlenya ya. Candlenya seperti ini ya, ditarik ke bawah sempat 2% nyentuh 312 ke bawah lagi. Tapi 312-nya nggak tahu apakah sampai bid atau enggak. Nah, kemudian kita rekomendasikan dari itu adalah Jaya. Jayalah negeriku. Nah, inilah kenapa alasannya membuat Jaya. Coba lihat. Jaya itu suka membuat kecambah ya. Suka membuat kecambah. Setiap kecambah artinya adalah apa? Setiap kecambah artinya adalah banyak orang yang nyangkut di sini. Bandar-bandar gede pun juga menyangkutkan diri. Artinya apa? Disengaja mereka menyangkutkan diri adalah untuk narik orang-orang yang ya, jadi ayo ngatas dulu yuk. Kita lihat IHSG-nya gimana. Nah, kalau misalkan ada potensinya turun ya brokernya cabut gitu, bandarnya cabut gitu ya. Bandar itu kan orang ya, orang yang punya duit banyak, kendaraannya broker. Ya dari broker itu dia bisa beli saham ya, seperti broker pialangnya ya kan. Ya seperti YP, AT, PD yaitu broker. Tapi kalau bandar ya nama orang sebetulnya ya. Nah, jadi kalau misalkan bandar ini ternyata dia memang meninggalkan bekas di sini. Lalu kemudian kalau sudah sudah IHSG-nya merosot ya dia lempar gitu. Asalkan ini hijau, kita pelajari setiap ada kecambah hijau di sini, pasti dia ada berapa persen ini kalau kita lihat misternya ini. Ya 1,59%, ya sekitar 2%. Ini katakanlah mister lagi ada kecambah di sini. Ini close-nya di sini 0,73%. Ya, jadi ini masih naik. Andaikan ini terjadi bagaimana kalau sampai 0, sekian persen gitu ya. Ya, berarti kan kita harus cut loss. Cut loss-nya di sini boleh atau di 2%-nya boleh ya. Kalau kita melihat di sini ini juga ada kecambah ya. Ada kecambah kemarin itu kita masuk itu sampai 1,69%. Ya 1,69 berapa tick point berarti ini kalau kita lihat. Berapa ini? 1 dari 1 berapa 0 bar ini ke 1 bar. Ya, 120 ya, berarti ke 2 tick ya. Oke. Nah, ini kemungkinan bagaimana? Nah, maka dari itu kita pelajari. Kalau kita melihat Jaya, kita melihat Jaya di Ajaib, kita cek Jaya untuk broker sumurinya Jaya. Ya. Kita klik net sini. Nah, Jaya itu adanya di 122. Yang ngolek adalah YP, memang kecil sih, 11.085, sekitar 12 ribuan ya. 11.850 ribu lot. Nah, ini yang ngolek YP di 122. Nah, harga pada hari itu adalah 117. Ya, 117. Nah, ini tadi kita beli pas 117. Ya, kita rekomendasikan Bapak. Kalau untuk hari ini Jaya 117 berarti tidak ada perubahan seperti kemarin.
Berarti di sini adalah 117 kita belinya, ya. Jaya. Oke. Ya, 117 tadi ini masuk ke sini. Nah, sekarang 117 sudah bid, sudah asnya sudah 118 nih. Oke. Kemudian di sini dari 122 kita cek ya. Posisi kita di 117, bandarnya di 122. Nah, maka dari itu untuk kita ke high risk ini 126. High banget. Kalau untuk 123 ini medium risk. Medium risk itu adalah kita sampai kepada bandar, area bandar ya, area bandar sini. Ini medium risk. Ya, tapi kalau 126 ini adalah nyampe di sini, ini sangat high risk sekali. Ya, silakan kalau mau tantangan ya. Kalau 126 cut loss-nya harus ketat ya. Atau pasang aja trailing stop gitu di mana gitu ya. Tapi kalau menurut saya adalah 2% saja deh naik turunnya. Jadi 50-50 boleh lah di sana 2%, di sini 2%, atau ini 2, ini 1, nggak masalah. Tapi kalau besok ditarik duluan, ya indeksnya baru bisa dicek, indeksnya baru bisa dicek itu besok. Ini Dow Jones ini kan hijau, Asia hijau, nah ini Eropa ya. Eropa ini merah nih ya. Jadi kita melihat coba kalau ini nah ini kuning ini. Jadi besok kelihatannya bagaimana? Besok kelihatannya naik dulu baru turun. Kalau tadi kan turunnya gila nih, saya pikir ada hijau-hijaunya, ternyata nggak ada hijau-hijaunya ya. Ya, saya udah prediksi ini apa namanya? Perhatikan hari ini Dow Jones merah merona, tapi Eropa hijau, Asia kuning. Artinya waspada pergerakan IHSG. Bisa jadi salah satu sesi pasar IHSG merah merona pula. Tapi masih ada hijau-hijaunya. Ternyata nggak ada hijaunya sama sekali. Waduh, repot juga ini. Jadi ini kelihatannya juga besok hati-hati ya. Europe ini. Asia hijau, ini hijau. Hati-hati besok sesi pertama. Jadi kita janganlah kalau sampai ke bandar jangan dulu, tapi kita 2% aja. Kalau kita tarik ke bawah dulu bagaimana? Nah ini, kalau yang pakai Hodge Mirrey misalkan itu ya sudah gambling berarti. Jadi kalau 2% atas, 2% bawah ya lihat yang mana yang duluan gitu ya. Tapi kalau kita melihat adalah coba dicek dulu pergerakan. Kalau yang bisa mantau pasar, coba dicek pantau pasar. Kalau kiranya dia naik, biarkan dulu ya. Kiranya naik dia biarkan dulu. Tapi kalau sudah turun, saudara waspada. Kalau sudah turun itu berarti sudah jangan ambil pusing, cut loss saja. Kemudian nanti kalau naiknya tinggi bagaimana? Nah kalau saudara mantau pasar ternyata hijau lebih tinggi, apa namanya begitu turun kemudian naik tinggi lagi bisa dibeli lagi. Tapi scalping itu sekali lagi scalping ini memang resiko. Jadi kalau menurut saya kalau CSJP ya sudah, kalau cut loss baru besoknya lagi beli lagi yang potensi. Tapi saya yakin insya Allah kalau begini ya insya Allah itu bisa naik sampai 2%-nya. Ya bisa naik sampai 2%-nya, yaitu katakanlah misalkan kalau kita beli 117 tambah 2%-nya ya 119 ya. 119. Jadi di sinilah. Di sini ini masih oke lah ya. Insya Allah kena. Jarang ada yang ditarik besar duluan, jarang. Kalau kita melihat ini seperti kita loser ya. Nah, kalau begini bagaimana? Seperti BABP gitu. Nah, ini ada satu tick tapi ditarik lagi ke sini gitu ya. Nah, kalau kita melihat misal ini non syariah ya, Bang ya. Kalau kita misalkan melihat untuk BABP misal ya. Nah ini kan apa namanya volumenya merah nih, kita nggak berani kah jual gitu ya untuk apa BABP. Tapi mungkin kalau bagi yang average down sini bisa lah dibeli ya average down. Tapi kita tunggu sampai volumenya habis dulu. Nah, ini siapa yang punya itu? Siapa yang punya ini dulu? Ya, ini biar habis dulu sampai sini lah, biar habis dulu sampai sini. Ya, baru nanti beli lagi. Kalau yang non syariah, oke kita cek lagi yang movernya rendah lagi. Hop, nah, hop kemarin sempat
bagus ini ya. Hop. Nah, oke. Nah, ini bagaimana kemarin? Kemarin kan apa namanya merah, jadi kita nggak rekomendasikan. Nah, ini volumenya merah. Nah, kalau sekarang adalah Jayalah Negeriku, Jaya, maka ini hijau, Pak. Ya, ini hijau. Ini ya jelas lebih tinggi daripada yang kemarin. Jelas ini merah, ini hijau. Saya yakinnya insya Allah besok adalah nyampe ya paling tidak adalah 120. Nah, tapi nanti kelihatannya dilengserkan lagi ya, lihat IHSG-nya lagi. Oke, itu ya dari saya 15 menit. Besok insya Allah yang mau taking profit silakan taking profit untuk Jaya di 119 atau 120 ya. Tolong pasang cut loss juga ya. Cut loss-nya di mana? Ya, cut loss-nya di bolehlah 2% atau 1%-nya. 117 kurangi 1% ya, 115 boleh. Atau kalau 117 dikurangi 2%-nya ya 114 boleh. Oke, baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.